Baik, pada hari ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu mengenai limit trigonometri tak hingga dan asimtot. Untuk yang pertama itu mengenai limit trigonometri di tak hingga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa untuk limit x menuju 0, sinus x per x sama dengan limit x menuju 0, x per sinus x sama dengan 1. Nah, sifat-sifat yang demikian ini tidak berlaku untuk tak hingga. Jadi diperlukan penjabaran untuk menjabarkan bentuk tak hingganya. Maksudnya kira-kira begini. Contoh. Misalnya kita mengerjakan limit x menuju tak hingga dari sinus 1 per x. Kalau kita coba substitusi langsung, berarti hasilnya ini kan jadi sinus dari 1 per tak hingga. Ini tak tentu, tak jelas juga ini berapa. Nah, langkah penyelesaiannya, langkahnya adalah caranya jawab itu dengan kita lakukan dulu, kita misalkan 1 per x itu sama dengan suatu variabel yang lain. Katakanlah misalnya z. Maka limit soal ini jadi limit x menuju tak hingga sinus z. Nah, untuk x menuju tak hingga, maka 1 per x ini kan akan mendekati ke 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu akan mendekati ke 0. Maka dari sini akan kita peroleh bahwa z itu akan mendekati 0. Isodo langkah intina, John. Pemisalan itu. Jadi kita lakukan dulu pemisalan 1 per x ini sama dengan z. Lalu x yang ini mendekati tak hingga, sekarang diganti menjadi z mendekati 0. Maka soal ini sudah kita ubah menjadi limit z mendekati 0 sin z. Nah, berarti kan tinggal substitusi langsung, berarti kan jadi sinus 0 berarti sama dengan 0. Maka langkah pemisalannya itu hanya terletak di sini. Isodo dengan intina. Misalnya kita mengerjakan limit x menuju tak hingga sinus 3 per x tambah kosinus 2 per x. Kalau kita coba substitusi langsung, hasilnya akan sama seperti yang ini. Maka kita lakukan pemisalan. Jolo tagetti jo 1 per x misalnya sama dengan z. 1 per x sama dengan z. Maka kan dari sini 3 per x misalnya itu kan jadi 3z. Lalu 2 per x nanyon itu akan jadi 2z. Karena kan ini 3 per x ini kan ceritanya 3 dikali 1 per x. Ini ceritanya adalah 2 dikali 1 per x. Makanya jadi 3z dan 2z. Oh, ini z ya. Nah, dengan langkah yang sama yang tadi, maka x mendekati tak hingga itu diganti menjadi z mendekati 0. Maka persoalan ini diganti menjadi limit z mendekati 0 sinus 3z tambah cos 2z. 3 per x gantinya adalah 3z, 2 per x gantinya adalah 2z. Nah, ini z lagi nih. Substitusi z sama dengan 0 berarti jadi sinus 3 kali 0 tambah cos 3 kali 0. 2 kali 0. Sinus 3 kali 0 itu 0. Berarti ini kan jadi sinus 0 tambah kosinus 0. Sinus 0 itu 0, kosinus 0 itu 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Di sini bisa diikuti ya. Kita lihat nanti contoh soal yang lain. Nah, perhatikan soal selanjutnya. Misalnya dari buku paket kita yang halaman 50 yang nomor 5. Saya tuliskan soalnya. Di situ sebenarnya buktikan bahwa itu membuktikan ini limit x menuju tak hingga
X dikali sekan 1 per X dikali kosekan 1 per X sama dengan 1. Ceritanya ini adalah buktikan. Nah, untuk membuktikannya cukup kita hitung saja. Kita hitung ulang. Nah, dengan langkah yang tadi, kalau kita lakukan pemisalan, kita misalkan X sama dengan kalau kita misalkan 1 per X sama dengan Z, berarti ini kan nanti jadi sekan Z, ini jadi kosekan tadi, kosekan Z. Nah, berarti kan kalau kita kalikan menyilang, ini dari sini, X dikali Z itu XZ, 1 dikali 1 sama dengan X dikali Z. Berarti kalau X saja misalnya gantinya adalah 1 per Z. Nah, dengan langkah pemisalan yang tadi, nah nyon, mulutnya nyon, yang ini tadi. Maka soal tersebut itu sudah kita ganti menjadi Z mendekati 0. Sehingga soal ini jadi limit Z mendekati 0, X gantinya adalah 1 per Z. 1 per Z dikali sekan 1 per X itu gantinya Z per kosekan 1 per X gantinya sama dengan Z. Berarti sama dengan, kalau kita ubah ke bentuk kosinus dan sinus, ingat bahwa 1 per kosinus Z itu sama dengan sekan Z, lalu 1 per sinus Z sama dengan kosekan Z. Sehingga kita ganti begini, menjadi 1 per Z dikali sekan Z, ini gantinya 1 per kosinus Z, ini kosekan Z, ini gantinya 1 per sinus Z. Nanti sama dengan limit Z mendekati 0, 1 per Z dikali 1 per kosinus, ini 1 per Z dikali, ini kan dibalikkan, sinus Z per 1. Nah, kalau untuk Z mendekati 0, maka berlakukan sifat bahwa itu non 1. Maka hasil akhirnya itu sama dengan limit Z mendekati 0, 1 per kosinus Z. Substitusi 0, jadi 1 per kosinus 0 sama dengan kosinus 0 itu sama dengan 1, 1 per 1 sama dengan 1. Terbukti. Kira-kira demikian. Baik, selanjutnya ceritanya adalah mengenai asimtot. Asimtot itu merupakan garis yang didekati oleh suatu kurva lengkung di titik tak hingga. Secara sederhananya misalnya dibuat begini. Misalnya ada dalam koordinat kartesius, misalnya saya gambarkan sebuah kurva. Misalnya begini. Dan seterusnya. Dalam hal ini, sumbu X ini dapat dikatakan sebagai asimtot. Ini jika kurva ini tidak menyentuh sumbu X di titik tak hingga. Jadi olak-olak ni marsisono akan bah lagi. Nyo kurva ini an dipegajang putuson naing hona mas ceritanya. Boleh sumbu X diperpanjang ke arah sana. Naing hona. Naing hona ceritanya. Nah, untuk menentukannya itu kita perhatikan di buku kita. Itu di halaman 51. Halaman 51 itu definisi di situ. Ada dua asimtot, yaitu yang pertama untuk asimtot yang datar, lalu yang kedua asimtot yang tegak. Nah,
Bagaimana caranya menentukan asimtot datar dari suatu fungsi? Itu cukup gampang saja sebenarnya. Ini cari saja nanti untuk limit x menuju tak hingga dari fx-nya. Holanot bestuk honon. Bagaimana untuk menentukan asimtot tegaknya? Bagaimana untuk menentukan asimtot tegaknya? Nah, sekarang jika fungsinya itu memiliki bentuk katakanlah misalnya bentuk rasional, Gx dibagi dengan Hx, maka asimtot tegaknya itu ini akan dipenuhi untuk Hx-nya itu mendekati ke 0. Perhatikan contohnya misalnya begini. Karena tentukan asimtot tegak, asimtot datar lah ya. Asimtot datar dan asimtot tegak. Dari misalnya persamaan ini, katakanlah Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 12 per X kuadrat dikurang 4. Nah, yang pertama kita tentukan dulu asimtot datarnya. Asimtot datar. Asimtot datar dari fungsi ini adalah limit X menuju tak hingga dari fungsi ini. X kuadrat dikurang X dikurang 12 per X kuadrat dikurang 4. Berarti sama dengan, ini kan karena sama variabelnya, langsung saja 1 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Berarti sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 merupakan asimtot datar. Nomor 6 asimtot datarnya. Nah, bagaimana dengan yang kedua yang asimtot tegaknya? Asimtot tegak. Ini cukup X kuadrat dikurang 4, yaitu bagian penyebutnya yang ini. Samakan saja dengan 0. Jadi dapat kita faktorkan jadi X dikurang 2 kali X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 2. Kalau silap sebentar di sini, ini harusnya ini Y tadi ya. Y sama dengan 1. Karena yang kita substitusi itu X sama dengan tak hingga. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Dan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2. Kira-kira begini maksudnya asimtot itu. Saya sudah gambarkan sebenarnya. Inilah kurva X kuadrat dikurang X dikurang 12 per X kuadrat kurang 4. Contoh soal kita yang tadi. Nah, perhatikan bahwa oma kurva ini hijau on. Yang sudah hijau, yang hijau ini. Jadi terpotong-potong kurvanya. Ini yang pertama, inilah asimtot yang mendatar. Ini garisnya ini tidak pernah dipotong, hanya sekedar didekati. Demikian, yaitu garis Y sama dengan 1 ini. Y sama dengan 1. Demikian juga untuk X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2 di sini. Hanya sekedar dekati. Inilah gambar untuk kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang X kurang 12 per X kuadrat dikurang 4. Perhatikan pemasangannya. Y sama dengan 1, itulah asimtot yang datar. Oma sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Inilah garis Y sama dengan 1. Yang ini, karena ini Y sama dengan 1 di sini. Imon, asimtot datar. Nah, X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2, imanon, non sebagai asimtot tegaknya. Jadi yang ini adalah asimtot yang datar, karena posisinya pun memang horizontal, begini. Dan ini ada dua asimtot tegaknya. Kenapa ada dua asimtot tegaknya? Karena pembuat 0 untuk penyebutnya itu ada 2, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2. Kira-kira begitu. Baik, perhatikan contoh yang lain. Misalnya, tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari Y sama dengan 2X kurang 3 per X dikurang 1. Nah, untuk menjawabnya begini. Yang pertama,
Yang pertama, untuk asimtot yang datar itu Y sama dengan limit X menuju tak hingga nion 2X kurang 3 per X dikurang 1. Kalau kita lakukan pembagian dengan pangkat tertinggi, 2 anon cenggejang, 2 kurang 0 ditorok 1. Berarti ini kan jadi 2 dikurang 0 per 1 dikurang 0, berarti sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Yang kedua, untuk asimtot tegaknya. Untuk asimtot tegaknya adalah membuat 0 untuk penyebutnya. Simbol langon-langon son adalah X dikurang 1. Jadi cukup saja kita buat X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Maka dalam hal ini akan ada 2 asimtot, yaitu asimtot datar Y sama dengan 2, dan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Nah, perhatikan gambarnya. Inilah kurva untuk Y sama dengan, sebentar, ini Y sama dengan 2X kurang 3 per X kurang 1. Sama seperti soal pertama tadi, fungsinya ini merupakan potongan-potongan. Potong-potong. Nah, yang mana asimtot datarnya tadi? Kita peroleh bahwa asimtot datar itu adalah Y sama dengan 2. Perhatikan bahwa di Y sama dengan 2 nih, itu tidak memotong. Orang neng dis dan waingan. Tapi tidak akan pernah berpotongan. Y sama dengan 2, posisi asimtot datar. Untuk asimtot yang tegak ini, X sama dengan 1. Kira-kira begini. Kita kembali ke soal yang tadi. Ini. Nah, ini gambarnya. Saya perjelas dulu sebentar gambarnya. Ini. Perhatikan bahwa posisi penggambarannya itu sesuai dengan hasil perhitungan dalam limitnya. Nah, perjuluk. Yang pertama itu untuk asimtot yang tegak, asimtot yang datar. Asimtot yang datar gimana nih? Ini asimtot yang datar. Itu Y sama dengan 2. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini Y sama dengan 2. Ini 2. Ini pas asimtot datarnya. Y sama dengan 2. Dan satu lagi itu asimtot yang tegak. X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. OP tidak akan dipotong. Ini hanya didekati. Demikian juga di bawah ini. Dekati di sini. Hanya sekedar mendekati. X sama dengan ini 2, 1. X sama dengan 1. Nah, itu saja video Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum. Materi kita untuk mid semester minggu depan itu sampai ke asimtot datar dan asimtot yang tegak. Jadi silahkan diulang-ulang. Contoh soalnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di forum. Selamat belajar.